menceritakan tentang seorang master kungfu yang berbasis persenjataan. Dia harus menghadapi masa lalunya ketika dia ditarik ke dalam jaringan organisasi misterius yang disebut Ten Rings, yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Dan dia menyadari bahwa ia harus menghentikan komplotan tersebut. Apakah dia bisa menghentikan organisasi tersebut? Inilah dia, Shang-Chi 2021. Bagi kalian yang belum menonton film ini, saya peringatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler konten. Film diawali ke ribuan tahun yang lalu, melihatkan seorang pemimpin perang yang memakai 10 cincin. Konon katanya, cincin tersebut mampu memberinya kekuatan dan hidup abadi. Pemimpin yang bernama Wenwu tersebut sangat beruntung karena dia berhasil mendapatkan 10 cincin tersebut. Selama ribuan tahun, Wenwu membuat organisasi sendiri yang bernama Ten Rings, yang berisi berbagai pasukan dari berbagai dunia untuk melakukan pemberontakan dan terus mencari kekayaan. Di tahun 1996, Wenwu tertarik dengan sebuah desa yang bernama Desa Talu. Konon katanya, desa tersebut menyimpan berbagai makhluk yang tidak ada di bumi. Di keesokan harinya, Wenwu dan anak buahnya mulai mendatangi desa tersebut. Karena desa tersebut sangat suci, desa tersebut dijaga sangat ketat. Diperlihatkan hutan di desa tersebut terbentuk seperti labirin dan bahkan hutan tersebut bisa membunuh siapa saja yang melewatinya. Alhasil pun, mobil yang dipakai mereka mengalami kecelakaan dan terjatuh ke tebing. Dalam kejadian tersebut, Wenwu berhasil selamat. Kemudian, dia melanjutkan perjalanannya. Sampai suatu saat, dia bertemu dengan seorang penjaga desa Talu yang bernama Yang Li. Karena tidak diperbolehkan masuk ke desa tersebut, Wenwu dengan 10 cincinnya mulai menyerang wanita tersebut. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang penjaga yang sangat tangguh. Sehingga untuk pertama kalinya Wenwu berhasil dikalahkan. Kejadian tersebut membuat Wenwu terpikat kepada Yang Li. Dan ternyata cinta mereka tidak direstui oleh pemimpin desa, sehingga membuat Yang Li rela meninggalkan tanah kelahirannya dan hidup normal bersama Wenwu. Kemudian setelah mereka menikah, mereka mempunyai 2 anak yang bernama Shang-Chi dan Xialing. Suatu hari, Yang Li menceritakan seekor naga dari desa Talu yang memberikan kekuatan. Kemudian, Yang Li memberikan sebuah kalung untuk Shang-Chi dan Xialing sebagai hadiah. Dan tiba-tiba, datang kelompok yang bernama Iron Gang. Kelompok tersebut adalah musuh dari Ten Rings. Mereka datang ke rumah saat Wenwu sedang keluar rumah. Demi menyelamatkan Shang-Chi, Yang Li rela mengorbankan dirinya. Semenjak kematian istrinya, Wenwu kembali menghidupkan organisasi Ten Rings. Dia bertekad membantai semua organisasi Iron Gang yang telah membunuh istrinya. Saat itulah, Shang-Chi muda mulai dilatih menjadi seorang petarung yang hebat. Setelah bertahun-tahun berlatih, akhirnya Shang-Chi dikasih misi untuk membunuh pemimpin dari Iron Gang. Setelah melakukan misi itu, Shang-Chi meninggalkan dunia yang menurutnya tidak benar. Setelah bertahun-tahun kabur, Shang-Chi hidup sederhana sebagai tukang parkir mobil dengan sahabatnya yang bernama Katie. Please open the door. Oh my God. Get out. You get in. Suatu hari, ketika mereka mau pulang, Shang-Chi tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menginginkan kalungnya.
Karena Shang-Chi menolak pria tersebut memanggil temannya untuk menyerangnya. Karena Shang-Chi sudah dilatih dari kecil untuk bertarung, Shang-Chi pun tidak kesulitan melawan kelompok tersebut. Setelah berhasil mengalahkan kelompok tersebut, tiba-tiba datang seorang pria dari tempat duduk belakang, langsung menyerangnya. Sorry. Setelah mengalahkan pria tersebut, Shang-Chi mulai sadar kalau kalungnya berhasil diambil. Setelah kejadian itu, Shang-Chi bergegas pergi ke Macau. Karena adiknya mempunyai kalung yang sama, Shang-Chi berpikir bahwa adiknya sekarang juga sedang bahaya. Singkat cerita, mereka sampai di Macau dan mereka mendatangi alamat adiknya. Xialing mendirikan tempat bertanding ilegal yang cukup besar. Di sana, Shang-Chi disuruh bertanding dan ternyata lawannya adalah adiknya sendiri. Dan ternyata adiknya sendiri yang meminta. Dikarenakan di saat masih kecil, Shang-Chi berjanji tidak meninggalkannya, dan itu yang membuat adiknya marah ke Shang-Chi. Setelah pertandingan selesai, di saat mereka bercerita, tiba-tiba datang pasukan ayahnya. Dalam kejadian tersebut, kalung Xialing juga berhasil diambil. Setelah bertahun-tahun, akhirnya mereka bertemu ayahnya dan kemudian Wenwu memintanya untuk pulang. Singkat cerita, mereka sampai di markas Ten Ring. Semenjak kematian Yang Li, Wenwu kembali menggali kisah tentang desa Talu. Wenwu bercerita bahwa akhir-akhir ini dia sering mendengar suara istrinya yang meminta Wenwu untuk membebaskan dirinya yang berada di sebuah gerbang di desa Talu. Karena Shang-Chi dan Xialing tidak percaya dengan perkataan ayahnya, Wenwu memberikan bukti dengan sebuah dua kalung yang dipasang di patung naga. Setelah dipasang, tiba-tiba keluar semburan air dan membentuk sebuah peta, jalan menuju ke desa Talu yang seperti labirin. Karena tidak setuju untuk menyerang desa Talu, Shang-Chi dan Xialing ditangkap dan dikurung oleh ayahnya. Setelah dikurung, mereka mulai merencanakan menuju ke desa Talu terlebih dahulu dari ayahnya. Beruntungnya dalam penjara tersebut, mereka menemui seorang yang mengaku bisa berbicara dengan hewan yang berasal dari desa Talu. You can see Morris. Morris? But Morris is 90% confident he can guide us through safely. Oh, 19%. Dengan arahan dari hewan yang bernama Morris tersebut, mereka langsung berjalan ke desa Talu. Setelah sampai di desa tersebut, mereka terheran-heran setelah melihat bermacam makhluk mitologi. Dan ternyata, kedatangan mereka sudah disambut oleh penduduk desa dan adiknya Yang Li. Kemudian, wanita tersebut menceritakan tentang gerbang yang pernah Wenwu bilang. Dan ternyata, gerbang tersebut adalah tempat makhluk mitologi yang sangat kejam yang sudah mempengaruhi Wenwu. Karena tahu kalau hanya ibunya yang bisa mengalahkan Wenwu, Shang-Chi meminta ajaran bela diri untuk bisa mengalahkan ayahnya ke bibitnya. Singkat cerita, setelah berhari-hari berlatih, akhirnya rombongan Ten Ring dan ayahnya tiba di desa Talu. Tidak lama-lama,
Wenwu langsung memerintah anak buahnya untuk berperang. Di dalam pertarungan tersebut, Shang-Chi berhadapan langsung dengan ayahnya. Karena 10 cincin itu sangat kuat, Shang-Chi terlempar sangat kuat ke dalam air dan tenggelam. Setelah mengalahkan anaknya, Wenwu langsung ke gerbang kegelapan dan menghancurkan gerbang tersebut. Satu persatu makhluk penghisap jiwa tersebut terbebas. Karena makhluk itu sangat sulit dikalahkan, akhirnya pasukan Ten Ring bekerja sama dengan penduduk desa. Shang-Chi tenggelam tiba-tiba teringat sama ibunya di saat kecil yang bercerita tentang naga di desa Talu, yang merupakan bagian dari Shang-Chi. Setelah itu, Shang-Chi sadar dan dihampiri oleh naga desa Talu. Alhasil, Shang-Chi naik ke naga tersebut dan langsung naik ke permukaan. Kemudian, Shang-Chi kembali bertarung dengan ayahnya. Dalam pertarungan kali ini, Shang-Chi ternyata bisa mengendalikan Ten Ring yang dipakai ayahnya. Di tengah pertarungan, si penghuni gerbang berhasil keluar dan langsung mengambil jiwa Wenwu. Sebelum menghisap semua jiwanya, Wenwu memberikan Ten Ring ke Shang-Chi. Sedangkan Shang-Chi berhasil diselamatkan oleh naga Talu yang dinaiki Xialing dan membuat naga Talu dan monster tersebut bertarung. Dalam pertarungan tersebut, naga Talu jiwanya dihisap. Dan untungnya, Getty berhasil membidik leher makhluk tersebut dan membuat makhluk tersebut terjatuh. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Shang-Chi dan Xialing untuk menyerang makhluk tersebut. Dan Shang-Chi menembakkan Ten Ring dan meledakkan tubuh makhluk tersebut sampai hancur. Setelah pertarungan tersebut, Shang-Chi dan yang lain melakukan proses peringatan untuk orang-orang yang sudah gugur dalam peperangan. Di kredit scene-nya, Shang-Chi dan Katie didatangi oleh Wong lewat portalnya. Karena tahu kalau pemegang Ten Ring sekarang adalah Shang-Chi, Wong mengajaknya ke suatu tempat. Dan di sana, dia diperkenalkan pada Bruce dan Carol. Kemudian, Wong mengatakan bahwa cincin tersebut mengirimkan sinyal entah kemana. Pertemuan itu dianggap sebagai salam sambutan untuk Shang-Chi yang kini telah bergabung ke MCU. Dan film selesai.